Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kales Febriana dengan NIM B1024043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen kas di subbab analisis likuiditas dan manajemen kas pada PT Samudra Indonesia Tbk. Pertama-tama kita akan menganalisis tentang rasio likuiditas. Sebelumnya, apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah parameter untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas ada dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio sendiri parameter yang menunjukkan sejauh mana aset lancar dapat menutupi kewajiban lancar. Rasio lebih dari 1 dianggap sehat. Dan hasil dari hitungan rasio ini nanti seterusnya akan dibaca dengan satuan kali. Karena rasio sendiri memiliki rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar. Pada tahun 2022, aset lancar yang dimiliki oleh PT Samudra Indonesia Tbk sebesar 652.053.930 US dolar dibagi kewajiban lancar yaitu 318.955.610 US dollar yang menghasilkan angka 2,04 kali. Pada tahun 2023, aset lancar yang dimiliki oleh PT Samudra Indonesia Tbk sebesar 589.655.846 US dolar dibagi dengan kewajiban lancar sebesar 245.618.976 US dollar yang menghasilkan angka 2,40 kali, dan di tahun 2024 aset lancar yang dimiliki oleh PT Samudra Indonesia sebesar 610.551.560 US dollar dibagi dengan kewajiban lancar sebesar 224.669.907 US dollar dan menghasilkan 2,72 kali. Current rasio PT Samudra Indonesia Tbk selama 2022 sampai 2024 berada di atas 1 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa likuiditas jangka pendek perusahaan semakin kuat dari tahun ke tahun. Kemudian, quick ratio sendiri adalah parameter yang lebih ketat dari current ratio dengan mengeluarkan persediaan atau aset paling tidak likuid. Sebelumnya, PT Samudra Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Namun, mengapa kita dapat menghitung current rasionya dengan adanya persediaan? Persediaan pada PT Samudra Indonesia Tbk ini biasanya berupa bahan bakar atau fuel dari bunker, kemudian suku cadang kapal, yang ketiga perlengkapan operasional kapal, dan yang keempat berupa material pendukung jasa logistik. Pada tahun 2002, quick ratio memiliki rumus aset lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Pada laporan keuangan PT Samudra Indonesia Tbk dari tahun 2022 sampai 2024, quick ratio PT Samudra Indonesia menunjukkan di atas 1 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Terdapat tren peningkatan quick ratio dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan current ratio. Selisih antara current ratio dan quick ratio relatif kecil yang mengindikasikan bahwa persediaan bukan komponen dominan dalam aset lancar perusahaan. Kemudian, analisis komponen arus kas dari aktivitas operasi.
Berdasarkan laporan keuangan 3 tahun terakhir, arus kas operasi mengalami tren penurunan yang disebabkan oleh menurunnya penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan relatif tinggi. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan melemahnya kemampuan operasional dalam menghasilkan kas di masa depan. Namun, operasi perusahaan masih menghasilkan kas yang sehat karena arus kas operasi tetap positif. Kebijakan investasi dan pendanaan dari PT Samudra Indonesia Tbk. Kebijakan investasi dari arus kas dari akun aktivitas investasi. Berdasarkan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, arus kas investasi SMDR didominasi oleh arus kas keluar. Arus kas menunjukkan adanya pembelian aset tetap dan pengembangan kapasitas operasional. Hal tersebut menyatakan bahwa perusahaan tetap melakukan investasi, namun bersifat selektif dan terstruktur, bukan ekspansi yang agresif. Kemudian kebijakan pendanaan dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Berdasarkan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, arus kas pendanaan SMDR menunjukkan kecenderungan pembayaran utang berupa pokok dan bunga dan pembagian dividen. Perusahaan tidak terlihat indikasi ketergantungan besar pada penambahan utang baru atau penerbitan saham dalam jumlah signifikan, sehingga perusahaan lebih berfokus pada penguatan struktur modal melalui pelunasan kewajiban dibandingkan ekspansi berbasis utang. Apakah perusahaan agresif berinvestasi atau justru melunasi utang? Berdasarkan pola arus kas investasi dan pendanaan dalam 3 tahun terakhir, perusahaan cenderung berinvestasi, tetapi tidak secara agresif, melainkan melakukan investasi secara bertahap sesuai kemampuan. Investasi ini juga bertujuan untuk pembelian aset dan pemeliharaan, bukan untuk ekspansi atau akuisisi. Kebijakan ini mencerminkan strategi konservatif moderat dengan fokus pada keberlanjutan dan kesehatan arus kas keuangan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu kondisi likuiditas dan indikasi masalah. Untuk kondisi likuiditas sendiri, berdasarkan perhitungan rasio likuiditas 3 tahun terakhir, current ratio dan quick ratio pada perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan lebih besar daripada kewajiban lancar dan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa tekanan likuiditas. Kemudian indikasi masalahnya, berdasarkan tren rasio yang menunjukkan kenaikan, tidak terdapat tanda-tanda masalah kas yang serius. Namun, perusahaan harus waspada terhadap tren penurunan arus kas operasi yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ruang kas untuk ekspansi dan investasi menjadi semakin terbatas. Dua hal tersebut harus diwaspadai oleh PT Samudra Indonesia Tbk. Kemudian, saran untuk perbaikan manajemen kas. Ini adalah saran sederhana yang saya temukan, yaitu 1. Meningkatkan pengelolaan piutang usaha seperti mempercepat penagihan kepada pelanggan dan meninjau kembali syarat kredit agar arus kas masuk lebih cepat. Kemudian yang kedua, mengendalikan biaya operasional secara lebih efisien, seperti mengoptimalkan biaya pemasok dan operasional kapal dan mengendalikan pertumbuhan biaya karyawan seiring penurunan kas operasi. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan skala investasi dengan kemampuan kas operasi, seperti memprioritaskan investasi yang bersifat pemeliharaan dan bernilai strategis atau menunda investasi besar yang tidak mendesak. Kemudian yang keempat,
yaitu menjaga saldo kas minimum sebagai buffer likuiditas, seperti menyediakan cadangan kas untuk mengantisipasi fluktuasi arus kas, at yang mengurangi risiko tekanan likuiditas jangka pendek. Harapannya dengan memperbaiki pengelolaan piutang, efisiensi biaya, dan kebijakan investasi yang lebih selektif, perusahaan dapat memperkuat manajemen kas dan menjaga likuiditas di tengah penurunan arus kas operasi. Sekian presentasi dari saya tentang rasio likuiditas dari PT Samudra Indonesia Tbk. Terima kasih.